Sementara itu, di bawah panggung, Kenzi menerima telepon. Ekspresi awalnya tenang tiba-tiba menajam. Begitu dia melihat Alexa, dia menyerahkan telepon langsung padanya. Itu adalah panggilan telepon dari Gilang. Dia benar-benar memahami situasi Andre di ruang tunggu. Nyonya, bajingan itu benar-benar pemberani. Mereka ingin menjebak Andre karena mengonsumsi obat terlarang. Mereka memasukkan marijuana ke dalam ranselnya dan memanggil polisi. Kalau begitu, mari beri mereka mata ganti mata, gigi ganti gigi, jawab Alexa dingin. Setelah turun dari panggung, manajer Andre menepuk pundaknya. Tentu saja, dia tidak mengetahui hubungannya dengan Alexa. Kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar beruntung Alexa dan Presiden hadir dan Alexa selalu memiliki rasa keadilan. Di masa lalu, Ayu Gani dan Lukas dibantu olehnya, sekarang giliranmu. Aku sangat cemburu. Alexa adalah orang yang hebat. Tentu saja, bagaimana mungkin istri CEO kita bukan orang yang hebat? Manajer itu meraih lengan Andre dan membawanya ke ruang tunggu, cepat hapus riasanmu. Oke, Andre mendorong pintu ruang tunggu saat 3 anak laki-laki dari K dan G berjalan mengelilinginya. Andre tidak memikirkan tindakan mereka saat dia duduk di depan cermin, dan membiarkan penata rias menghapus riasan tipis yang dia miliki di wajahnya. Tidak lama kemudian, beberapa langkah mendesak menggema melalui koridor belakang panggung diiringi obrolan. Manajer Andre mencoba berbicara dengan orang-orang yang berkumpul di luar ruang tunggu tetapi gagal karena ketukan keras terdengar di pintu. Penata rias meletakkan botol penghapus riasan di tangannya dan pergi untuk membuka pintu. 4 polisi melangkah masuk. Kami menerima laporan bahwa seorang seniman bernama Jevan Ajendra telah terlibat dengan penggunaan obat terlarang, jadi kami segera bergegas. Yang mana dari kalian adalah Jevan Ajendra? Andre sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari apa yang terjadi saat dia menatap ketiga anak muda yang impulsif itu. Itu dia, teriak Aldo sambil menunjuk Andre. Cari di ranselnya. Kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kami tidak punya dendam masa lalu, kenapa kamu memfitnahku seperti ini? Andre bertanya. Saat ini, manajernya mendekatinya dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Mereka memfitnah saya dan mengklaim saya memakai narkoba. Mereka bahkan menelepon polisi. Andre berkata dengan nada dingin. Fitnah. Seperti yang kamu katakan sendiri, kami tidak memiliki dendam masa lalu, mengapa kami memfitnahmu? Petugas, tangkap dia. Pada tahap ini, kamu harus jujur, seru salah satu anak laki-laki berambut emas bernama Zidan sambil menunjuk ke arah Andre dengan arogan. Jevan Ajendra, katakan sejujurnya, apakah ini benar? Manajernya bertanya. Tidak, jawab Andre tegas tanpa ragu-ragu, mereka dapat melakukan tes narkoba terhadap saya kapan saja. Hanya karena kamu tidak merokok, bukan berarti kamu tidak memilikinya, tambah Zidan. Ada di ranselnya. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu harus menggeledahnya. Andre menatap marah pada ketiga anak laki-laki itu. Dia kemudian melihat ranselnya dan langsung menyerahkannya kepada polisi. Cari kalau kamu mau. Lagi pula aku tidak bersalah. Polisi menerima ransel tersebut dan mengosongkan isinya di depan semua orang. Tapi, selain barang pribadi Andre yang biasa, tidak ada tanda-tanda obat apapun. Semakin banyak orang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Di antara mereka, banyak selebritas terkenal yang segera menyadari bahwa Andre telah dijebak. Semua orang melihat tumpukan barang di lantai. Sementara itu, ekspresi bingung terlihat pada ketiga anak laki-laki itu. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Di mana ganja yang kamu bicarakan? Manajer Andre maju dan berbicara mewakilinya. Aku akan menghubungi bosmu. Jika BIGBANG Entertainment tidak memberikan penjelasan resmi kepada Jevan Ajendra,
Aku akan melaporkan ini kepada presiden kita dan membiarkan Tuan Kenzi menanganinya." Ketiga anak laki-laki itu jelas tidak mengharapkan hasil ini, karena wajah mereka berubah dari kesombongan menjadi rasa bersalah. Ini semua salah paham. Hanya salah paham. Ketiga anak laki-laki itu tiba-tiba mengubah sikap mereka saat mereka berbicara dengan sopan kepada polisi dan manajer Andre. "Kami salah paham terhadap Jevan Ajendra. Karena saya digeledah, saya pikir itu adil jika mereka juga digeledah," saran Andre kepada polisi. "Siapa yang kamu bercanda? Kami tidak pernah menyentuh hal semacam itu." Semua orang memandangi ketiga anak laki-laki itu, termasuk polisi. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan tas punggung mereka ke polisi. "Geledah aja tas kami jika kamu tidak mempercayai kami." Polisi menerima ransel dan mulai mengosongkan isinya. Namun, adegan mengejutkan terjadi di depan semua orang. 3 tas mencurigakan jatuh dari ransel mereka. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Bahkan jika orang-orang di sekitar mereka tidak tahu apa isi tas-tas ini, tidak mungkin mereka tidak tahu apa itu dan tidak mungkin polisi tidak tahu. "Apa ini? Ini tidak mungkin. Ini seharusnya ada di ranselnya. Aku yang memasukkannya sendiri." Masukan mereka secara pribadi. Zidane memang anak muda yang impulsif. Begitu saja, dia mengungkapkan niat mereka untuk menjebak Andre. Semua orang yang hadir terkejut. Pemandangan yang luar biasa. Ketiga remaja 17-18 tahun ini memang jahat. "Tidak, itu tidak benar. Ini tidak ada hubungannya dengan kita." Ketiga anak laki-laki itu mulai menyangkal keterlibatan mereka. Tapi, tidak mungkin polisi memberi mereka kesempatan kedua saat mereka melangkah maju dan menangkap mereka. "Ikutlah dengan kami." "Tidak, tidak," ketiga anak laki-laki itu menolak. Pada akhirnya, mereka disingkirkan oleh polisi. Itu bisa menjadi upacara penghargaan yang normal. Tapi, saat penonton duduk di satu sisi panggung, backstage benar-benar berantakan. Para wartawan siap menerima hadiah. "Kamu tidak apa-apa?" Manajer Andre segera memeriksanya. Andre menganggukkan kepalanya, tetapi matanya mengandung rasa bingung. Jika ketiganya benar-benar bersekongkol melawannya, lalu siapa yang mengambil obat dari tasnya dan meletakkannya di tas mereka, menyebabkan rencana mereka menjadi bumerang. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia sedikit takut dengan apa yang terjadi. Jangan terlalu memikirkannya. Menginjak orang lain untuk maju seperti ini adalah hal biasa. Kamu akan lebih sering menemukannya di masa depan, manajernya menghibur. Kamu benar-benar beruntung hari ini. Pertama, Alexa menyelamatkanmu. Setelah itu, Tuhan menjagamu. Dasar bajingan kecil. Jika kamu tidak menjadi terkenal, pengalaman ini akan sia-sia. Andre tahu bukan Tuhan yang mengawasinya. Ketiga idiot ini mendapatkan makanan penutup yang adil. Ketiga anak laki-laki itu dengan cepat dibawa pergi dan semua orang yang menonton bubar. Andre memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang terjadi saat dia menghapus riasannya. Pada akhirnya, dia mengirimkan pesan kepada Alexa, "Kakak, insiden dengan K dan G, apakah kamu yang membantuku?" Setelah Alexa melihat pesan tersebut, dia tidak menyangkal keterlibatannya. "Jika aku tidak melakukan sesuatu, menurutmu bagaimana caramu berdebat untuk keluar dari kekacauan ini?" "Sudah kubilang sejak awal bahwa industri ini tidak sesederhana itu. Seperti yang kamu pikirkan, ada orang-orang yang menunggu di mana-mana untuk menginjakmu. Contohnya 2 kejadian yang terjadi hari ini. Jika aku tidak ada, salah satu dari ini sudah cukup untuk mengubahmu kembali menjadi bukan siapa-siapa, tanpa ada kemungkinan kebangkitan." Andre tidak bisa berkata-kata, "Jadi itu benar-benar dia." "Tapi, bagaimana kamu tahu?" "Setelah kamu mengeluh kepadaku beberapa hari yang lalu, aku sudah mulai memperhatikan ketiga anak laki-laki ini. Karena mereka adalah sainganmu, kita tidak boleh lengah.
Andre, kamu harus ingat, dalam industri ini, di mana terdapat persaingan, ada bahayanya. Semakin terkenal dirimu, semakin banyak orang yang melirikmu. Mereka yang tersenyum padamu, bisa dengan mudah menusukmu dari belakang. Industri hiburan kejam dan ada batasan berapa kali saya dapat membantumu. Tak perlu dikatakan lagi, Andre benar-benar terkejut. Dia hanya mengiriminya keluhan sederhana dan dia bisa melakukan banyak hal. Dia tidak pernah mengira kakak ketiganya mampu seperti ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.